Shalom saudara-saudara semua, jemaat-jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur pada hari ini kita bisa kembali berjumpa satu sama lain, walaupun secara online, lewat Facebook, lewat Zoom, juga YouTube. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, setiap dari kita mempunyai berkat yang sama, mempunyai anugerah yang sama dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, dan biar hati kita bisa terus fokus ke dalam tangan Tuhan. Puji dan syukur, mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya Tuhan. Mari setiap dari kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama mereka katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, Kau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Oh, haleluya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, oh, keagungan
padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, yes Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah kami Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami siap Tuhan memberikan puji-pujian kami Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan bisa menikmati Tuhan setiap pujian yang kami nyanyikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan, menyatakan bahwa nama-Mu Tuhan, nama yang tertinggi Tuhan, nama yang layak diagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Pasti menang, pasti menang. Tinggi, haleluya, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Nyatakan tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai, sorak dengan
namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, biar untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau menjadi Allah kami Tuhan, Allah kami yang kami percaya Tuhan. Di saat kami menghadapi pergumulan kami Tuhan, masalah kami Tuhan Yesus, di saat kami gentar Tuhan, biar kami terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody, yes Lord. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. One more time, I raise a hallelujah. Raise a hallelujah, yes, in the presence of my enemies. Oh, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Yes, I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. There is defeated, the King is alive. A hallelujah in the middle of the side of me. Oh, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Yes, I raise my hallelujah. I raise a hallelujah in the middle of my misery. Oh, I raise
storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Oh, sing a little louder. In the presence of Yes. my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Yes, raise a hallelujah to God. I raise a hallelujah. Come on, sing it out loud. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Yes, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Oh, Jesus. Come on. Oh, I raise my hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. I raise my hallelujah to her. Yes, bring it up. Oh, oh, haleluya. Nyatakan, berikan haleluya. Sebut nama Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, nyatakan sembah Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Di saat engkau jatuh, nyatakan haleluyamu. Oh, apapun masalahmu, apa yang kau hadapi, nyanyikan haleluya. Biar Tuhan bekerja atas segala pergumulanmu. Biar Tuhan bekerja atas segala hidupmu. Siang dan malam Tuhan bekerja. Nyatakan haleluyamu. Di saat engkau menghadapi masalah, apapun itu, nyatakan haleluyamu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder,
gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Mari katakan, I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Raise a Hallelujah. I raise a hallelujah. Thank you, Jesus. I raise a hallelujah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap masalah kami Tuhan, apapun itu Tuhan, kami ingin tetap memuji Engkau Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, kami ingin katakan Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi senjata kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pegangan kami Tuhan. Nyatakan firman-Mu Tuhan. Biar setiap daripada kami jemaat-Mu Tuhan bisa menerima Tuhan dan bisa mengembangkan firman yang kami dengar Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan mata kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Ajar kami lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyatakan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan bisa berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami akan menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita, bahwa Dia adalah Allah yang memberkati, bahkan yang sudah menolong kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai renew by the word of God. Jadi sepanjang bulan September, tema gereja kita adalah Renew by the Word of God. Dan subtema hari ini saya akan berbicara mengenai Renew your spirit. Hati yang dibaharui. Saudara-saudara, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, bahkan yang ada di YouTube. Coba saudara berikan salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ayo, engkau yang ada di rumah, salam buat istrimu, suamimu, katakan Tuhan itu baik. Bahwa kebaikan Tuhan itu nyata, bahkan kebaikan Tuhan itu selalu baru bagi kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Saya akan memberikan satu quote seperti ini. Hubungan yang baik
dan tulus dengan Yesus Kristus akan memberikan prospek yang jelas dan nyata bagi hati yang bersih dan roh yang dibaharui. Katakan amin dulu. Pertanyaannya begini saudara, mengapa hati kita perlu dibaharui? Mengapa? Kalau kita mengenal satu pelajaran di mana trikotomi manusia atau 3 unsur manusia, bahwa natur manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh itu berbicara unsur lahiriah manusia, di mana bagian fisik manusia yang dapat dilihat, bahwa dalam tubuh itu ada daging, dan itu bisa disentuh, bisa diraba. Dan unsur lahiriah manusia ini, yaitu tubuh manusia, bahwa terdiri dari 5 panca indera, yaitu penglihatan, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Dan di dalam jiwa, yaitu unsur manusia yang kedua, yaitu jiwa, ini adalah batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Itulah jiwa manusia. Di mana jiwa manusia itu meliputi beberapa unsur, yaitu pikiran, emosi atau perasaan, dan kehendak, yaitu keinginan. Saya mau berkata bahwa dengan pikiran manusia, maka manusia itu dapat berpikir. Dengan perasaan manusia, maka manusia itu dapat mengasihi. Dengan kehendak manusia itu, maka manusia dapat memilih. Nah, dan unsur yang ketiga itu roh. Dan ini yang dikatakan prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang dihembuskan Allah ke dalam manusia dan itu akan kembali kepada Allah. Roh adalah sifat yang alami, di mana itu dikatakan bahwa manusia yang imaterial, di mana memungkinkan manusia itu berkomunikasi dengan Allah, bahwa Allah itu adalah roh. Nah, saya mau katakan begini. Dari ketiga unsur trikotomi manusia ini, maka sangat jelas perbedaan antara daging, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, terjemahan baru berkata, tetapi manusia duniawi, yaitu tubuh dan jiwa, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena itu baginya adalah sesuatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau saudara baca di dalam ayat 15, bahwa tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Bukan penilaian hasil dari pemikiran, tetapi dari keinginan roh yang diilhami oleh Roh Kudus. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang karena tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, bagaimana, satu pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa mengetahui apakah keadaan rohani kita sehat atau tidak? Kita baca di dalam Efesus pasal 2, dalam bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Katakan amin. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa hari ini judulnya adalah Renew Your Spirit. Hendaklah hati kita, roh kita dibaharui seluruhnya. Kenapa harus dibaharui? Karena Yohanes 3 ayat 6, bahasa Indonesia mudah dibaca. Karena apa yang dilahirkan dari daging itu bersifat jasmania. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh itu bersifat rohani. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan tawaran bahwa hati kita harus terus-menerus untuk dibaharui. Kenapa harus dibaharui? Karena daging itu bersifat jasmani.
sedangkan roh itu bersifat rohani. Saudara-saudara, 2 Korintus 5 ayat 17, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti yang lama sudah berlalu dan segala sesuatu dijadikan baru. Nah, kata dibaharui saya bisa katakan bahwa bukan berarti yang tua, yang sudah umur lanjut dijadikan muda kembali. Bukan seperti itu. Maksud bahwa kita dibaharui artinya bahwa kita dipulihkan atau kita dibentuk, hati kita dibentuk, pemikiran kita dibentuk kembali. Maka ketika kita dibaharui, Allah akan mengerjakan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari yang kita miliki sebelumnya. Itu yang harus kita pahami dan kita harus taruh dalam hidup kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu mengerjakan. Sekali lagi, Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang mampu mengerjakan pemulihan. Dan ini saya bisa katakan adalah hati Allah bagi kita sekalian. Tuhan ingin memulihkan kita semua. Bahwa keinginan Tuhan adalah untuk menjadikan saya dan saudara lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena Efesus pasal 3 ayat 20 terjemahan baru berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan memiliki bagiannya bagi saya di mana Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Dan bagian kita sebagai manusia, sebagai gereja Tuhan adalah meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yaitu Tuhan mau supaya saudara dan saya dipulihkan dan kita masuk di dalam arena pemulihan itu. Di mana kita harus berusaha melakukan firman apa yang sudah kita dengar. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu masing-masing memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus Yesus. Ini artinya Paulus mengatakan kepada gereja yang berada di Filipi bahwa mereka harus menjadi reproduksi atau replika Kristus. Artinya saya dan saudara harus menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus artinya kita memikirkan hal-hal yang sama seperti Yesus pikirkan. Menjadi seperti Kristus berarti kita memiliki nilai yang sama seperti Kristus. Katakan amin. Memiliki nilai yang sama seperti Kristus berarti kita harus masuk di dalam arena pemulihan itu. Menjadi seperti Kristus berarti kita memiliki penampilan yang sama seperti Kristus. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, maka kita harus memiliki identitas yang identik dengan prinsip kekristenan. Kita harus memiliki identitas yang identik dengan hidup seperti yang Kristus miliki, yaitu menjadi seperti Kristus. Karena Efesus pasal yang pertama ayat 18 dalam bahasa Indonesia mudah dibaca. Di sana berkata bahwa aku berdoa supaya Allah membuka pikiranmu untuk melihat kebenarannya. Coba sama-sama kita katakan kebenarannya. Nah, firman Tuhan berkata, Allah membuka pikiran saya dan pikiran saudara untuk melihat kebenarannya. Apa kebenaran Allah?
Supaya kamu mengerti pengharapan yang Ia pilih untuk kita. Firman Tuhan katakan, kamu akan mengerti bahwa berkat-berkat yang Allah janjikan kepada orang-orang kudus sungguh melimpah dan mulia. Amin. Saudara mau masuk kepada arena pemulihannya Tuhan, di mana kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, serupa seperti Kristus, kita memikirkan hal-hal yang sama seperti Kristus. Kristus adalah kasih, maka kita harus memiliki kasih. Kristus adalah mengampuni, maka kita harus mengampuni. Menjadi seperti Kristus, sekali lagi kita memiliki nilai yang sama seperti Kristus. Saudara-saudara, saya mau berkata bahwa tidak ada pemenang yang tidak berjuang. Amin. Tidak ada pemenang yang tidak bayar harga. Saudara dan saya untuk melihat kemenangan berarti kita harus berjuang dan bayar harga. Haleluya. Tidak ada pemenang yang tidak melewati sebuah proses dan pergumulan. Untuk saudara akan melihat hidup yang lebih baik, untuk saudara akan melihat hasil yang maksimal, maka kita akan masuk dalam satu perkataan, yaitu proses. Proses artinya kita sedang bergumul. Bergumul itu sakit, saudara. Bergumul itu tidak enak. Dan bergumul itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan yang bagaimana? Hati kita dikorbankan. Proud kita dikorbankan. Kebanggaan kita dikorbankan. Dan apabila kita melalui proses ini, pasti saudara akan melihat kemenangan di depan saudara. Orang yang tidak berjuang adalah orang yang tidak akan mengalami satu jawaban doa yang maksimal. Untuk melihat kehidupan yang diberkati dan kita memiliki prospek yang jelas, dan itu nyata bagi kita yang Tuhan sudah sediakan, maka kita harus membersihkan hati ini. Kita harus baharui roh kita. Kenapa kita harus baharui? Karena firman Allah adalah jawaban bagi kita sekalian. Ada beberapa hal yang perlu saya dan saudara lakukan untuk mengalami hidup yang dibaharui, hati yang dibaharui, sehingga saudara akan melihat jamahan dan pertolongan Tuhan nyata. Yang pertama, untuk melihat hati kita akan dibaharui, yang pertama kita baca di dalam Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-10. Mazmur 51 ayat yang ke-10, New King James Version berkata, "Create me a clean heart, O God." Ciptakan dalam diriku hati yang bersih ya Tuhan. And renew a steadfast spirit with me. Dan perbarui semangat yang teguh dalam diriku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru berkata, biarlah aku mendengar kabar sukacita agar hati yang kau remukan ini bersorak lagi. Saudara mau lihat hidup yang diberkati? Kita harus mengakui setiap dosa dan kesalahan kepada Tuhan. Syarat untuk saudara akan mengalami hati yang dibaharui berarti confess our sin. Confess kepada siapa? Istri, suami, atau anak-anak? No, confess to God. Tuhan, inilah hidup saya yang berdosa, yang perlu dipulihkan, sehingga saya akan mengalami hati yang murni dan hati yang dibaharui. Haleluya. Hidup yang dibaharui adalah hidup yang akan melihat kemuliaan Allah yang supernatural. Saudara-saudara, Daud mengalami ini. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini adalah pengalaman Raja Daud ketika ia merindukan pemulihan melalui doa pertobatan. Kenapa dia merindukan pemulihan? Karena tindakannya yang salah
dan berdosa yang dia lakukan. Dan itu perbuatan Daud bukan tidak sengaja, dia sengaja, saudara. Pada waktu orang berperang, dia naik di atas soto dan melihat seorang yang sedang mandi. Dan akhirnya apa? Dia jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa itu, maka Daud merindukan pemulihan, yaitu pemulihan pertobatan. Dia berdoa. Ini adalah doa pertobatan Daud. Mazmur 51 ayat 3 berkata, kasihanilah aku ya Allah, karena engkau tetap mengasihi. Kalau kita memiliki hati yang mau terbuka kepada Tuhan, confess our sin to God, maka Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan Tuhan akan membukakan jalan. Mungkin jalan ini sedang tertutup. Mungkin di depan engkau tembok, di belakang engkau kiri kanan tembok. Tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini ada mujizat Tuhan. Ada firman Tuhan bahwa Tuhan selalu berada dengan orang yang membuka hatinya. Orang yang terbuka hatinya kepada Tuhan adalah orang yang akan menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Saudara mau menerima lawatan Tuhan? Buka hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Bagaimana caranya untuk memiliki hati yang dibaharui? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya. Ingat, di saat kita confess, if you confess your sin, firman Tuhan katakan, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Mungkin saat ini saudara diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Saudara diperlakukan sepertinya tidak mengenakan hati. It's okay. Itu adalah proses. Dan kita tidak bisa berkata, jauhkan ini proses Tuhan. Kalau boleh yang enak-enak aja. Nggak ada cerita seperti itu. Orang yang mau melihat kemenangan adalah orang yang berjuang. Proses kita adalah apa? Jalani saja. Mungkin itu tidak enak, saudara. Mungkin itu mengorbankan harga diri saudara. Jalani saja. Firman Tuhan akan menjadi jawaban kita. Seperti Yusuf. Ketika ia dijual oleh abang-abangnya, dimasukkan di dalam sumur, apakah Yusuf berontak? Yusuf menjalaninya. Artinya apa? Enjoy the process. Haleluya. Enjoy the process. Coba saudara katakan, enjoy the process. Enjoy the process. It's not easy, saudara. Itu enggak enak. Proses itu enggak enak. Pembentukan Tuhan itu enggak enak. Tetapi firman Tuhan memiliki cara yang terbaik untuk memulihkan gereja Tuhan. Untuk memulihkan hati kita. Hati kita mau dibaharui. Firman Tuhan katakan, akui dosa kita kepada Allah. Dan Ia menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dan rewardnya apa, saudara? Ia mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Hakim tidak menjamin menghapuskan dosa kita. Oke, tidak dihukum benar. No problem. Tetapi untuk menghapuskan dosa, judge tidak mampu. Hakim yang ada di dunia ini tidak mampu, saudara. Hanya hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan Yesus, yang mampu membersihkan perbuatan kita yang salah. Ingat, mengakui akan setiap kesalahan dosa kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga akan mengalami hati yang dibaharui. Yang kedua adalah Kolose pasal 3 ayat yang kedua, ayat yang ke-10, Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, saya bacakan dalam terjemahan inotasi. Kalau saudara buka Bible, saudara akan lihat beberapa terjemahan di sana. Kata firman Tuhan seperti ini. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Artinya bahwa ketika saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
firman Tuhan ini berlaku bagi kita. Kita diberi hidup yang baru. Hidup yang baru bahwa firman Tuhan katakan, kalian adalah manusia yang baru. Berarti hidup yang baru menerima manusia yang baru. Manusia yang baru adalah yang sedang diperbarui. Coba saudara katakan, diperbarui. Terus menerus oleh penciptanya. Kalau hari ini saudara dibaharui, besok juga saudara akan dibaharui. Artinya yang kedua, untuk saudara akan melihat hidup kita, hati kita akan diperbaharui, adalah kita harus berusaha mengenali Yesus menjadi seperti Dia. Mengenal dan menjadi seperti Dia. Karena sudah dikatakan oleh firman Tuhan, kita menerima manusia baru yang sedang terus-menerus diperbarui oleh penciptanya. Siapa pencipta kita? Adalah Allah yang menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Kita memiliki fasilitas yang hebat, saudara. Untuk masuk kepada sorga, untuk masuk kepada kehidupan yang kekal, Tuhan memberikan fasilitas yang lengkap dan komplit dan tersirat dan tersurat dalam firman. Sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi. Karena firman Tuhan selalu mengerjakan pertumbuhan iman. Mungkin iman kita di waktu-waktu yang lalu stagnan, tidak naik, tidak turun. Di situ aja. Tapi Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh. Karena iman kekristenan adalah iman yang dinamis, tidak stagnasi. Iman yang dinamis adalah iman yang melakukan firman Tuhan. Ketika saudara dengar firman, maka respon kita adalah melakukan. Itulah tindakan iman yang dinamis, iman yang bertumbuh. Karena 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5-7, di sana dikatakan, karena itu harus dengan bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman yang dinamis adalah iman yang mau bertambah. Iman yang bertambah dalam hal apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan umum? Bukan. Pengetahuan firman Tuhan. Kalau saudara menerima kebajikan, kemurahan yang dari Tuhan, maka kebajikan itu akan menghasilkan kepengetahuan, akan bertambah, menambahkan pengetahuan untuk mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan pengetahuan ini akan bertambah dan menghasilkan penguasaan diri. Saudara-saudara, kenapa kita harus dibaharui roh kita? Karena saya sudah sebutkan tadi bahwa ada 3 unsur kehidupan manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam jiwa ini ada unsur perasaan, emosi, dan di dalam jiwa ini ada hati kita yang kadangkala terpleset, ingin berbuat jahat. Nah, ini yang harus diperbaharui. Nah, untuk memperbaharui ini, kalau kita tidak punya pengetahuan firman, kita akan stagnan. Makanya tidak heran kenapa banyak orang Kristen murtad. Kenapa banyak orang Kristen meninggalkan kepercayaan? Karena tidak memiliki pengetahuan yang lengkap akan firman Tuhan. Sepotong-sepotong saja. Nggak heran dia murtad, saudara. Jadi bukan menyalahkan kekristenannya, pribadi orang tersebut. Sekalipun dia gembala, sekalipun pendeta, bisa murtad. Kenapa? Stagnan. Tidak memiliki pengetahuan yang bertambah. Ketika masalah datang, kok kekristenan harus mengalami penderitaan? Kok orang Kristen harus mengalami ujian? Stagnan itu artinya, saudara. Karena pengetahuan kita kurang akan firman. Oleh karena itu kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan kepada saya iman.
sehingga akan melahirkan kebajikan. Saudara-saudara, dikatakan kebajikan akan menghasilkan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Wow, ini luar biasa firman Tuhan. Saya belajar ini, saya bilang terima kasih Tuhan. Ternyata saya harus belajar lagi penguasaan diri. Sering saja kita sebagai keluarga, siapa bilang sudah aman-aman, tidak berantem-berantem. Wajar saudara. Karena penguasaan diri kita sedang diuji oleh Tuhan. Ya kan? Gimana Pak? Apakah hidup kita tidak mengalami, istilahnya tidak ada beda pendapat dalam keluarga? Pasti ada saudara. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita harus memiliki penguasaan diri. Bahkan penguasaan diri akan melahirkan ketekunan. Amin. Saudara mau melihat hidup saudara diberkati, lakukan firman. Dan dikatakan lagi, ini adalah konfirmasi, kepada ketekunan akan menghasilkan kesalehan saudara. Orang saleh, soleha, ya kira-kira begitu ya, saleh. Kesalehan adalah bagian dari firman Tuhan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Saudara-saudara, inilah yang harus kita butuhkan hari-hari ini. Kasih kepada saudara-saudara. Tidak membedakan engkau Chinese, tidak membedakan engkau Manado, tidak membedakan engkau Batak, Holasbah. Tidak membedakan. Kita sama, sederajat di hadapan Allah. Tidak membedakan engkau kaya, engkau miskin. Di hadapan Tuhan, engkau diberkati, engkau setengah-setengah diberkati. Artinya tidak sama seperti orang yang kaya. Sama kita saudara. Sama, enggak ada beda. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kasih akan saudara-saudara, akan semua orang. Ketika kasih ini nampak, maka bisa dikatakan kita mengenal Yesus. Amin. Kita menjadi seperti Dia. Untuk menjadi seperti Yesus, kita harus berusaha, saudara. Berusaha, berjuang. Karena untuk meraih kemenangan harus diimbangi, harus disertai dengan perjuangan. Tanpa perjuangan kita tidak akan melihat kemenangan. Jadi iman berjalan dalam proses menuju kesempurnaannya. Kesempurnaan Tuhan yang mengerjakan. Iman itu harus bertumbuh oleh firman Allah. Iman tidak akan bertumbuh tanpa firman Allah. Dan iman tidak akan bertumbuh tanpa ujian, saudara. Kalau orang Kristen enak terus, tidak ada ujian, iman saudara tidak akan bertumbuh. Engkau sedang dinina bobokan oleh berkat Tuhan. Iman itu akan bertumbuh ketika ada penderitaan. Tanpa penderitaan, iman saudara tidak akan bertumbuh. Karena iman kekristenan selalu dinamis. Dinamis berarti harus ada penderitaan. Dinamis berarti kehidupan, seringkali kita berada di suasana kehidupan padang gurun. Orang Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Itu kelamaan saudara. Bukan berarti kita nggak bisa masuk padang gurun. Wajar-wajar saja kalau sudah 40 tahun kekristenan masih ada di padang gurun. Wow, itu dipertanyakan kekristenan kita. Bukan lagi iman yang dinamis itu saudara. Itu iman yang konyol. Kenapa sudah 40 tahun masih bayi rohani? Harus dikasih bubur terus. Selalu berkat firman. Tidak heran engkau tidak mengalami pertumbuhan iman. Karena ada di padang gurun terus. Tetapi kita adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang perlu saudara dan saya lakukan sehingga kita mengalami hati yang dibaharui? Yang ketiga adalah mentaati dan melakukan firman. Mazmur 119 ayat yang ke-40. Mazmur 119 ayat 40 berkata, terjemahan baru berkata demikian. Sesungguhnya
Aku rindu kepada tita-titamu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Jadi yang ketiga adalah mentaati dan melakukan firman. Orang yang mentaati dan melakukan firman adalah orang yang rindu akan tita-tita Tuhan. Apakah tita Tuhan itu? Yaitu Injil. Tita Tuhan adalah perkataan Allah. Tita Tuhan itulah Taurat Tuhan yang perlu kita renungkan itu siang dan malam. Kenapa kita harus merenungkan Taurat, firman itu siang dan malam? Karena dengan merenungkan firman, merenungkan Taurat itu, maka kita akan mampu menjadi pribadi yang taat dan melakukan firman. Haleluya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah baik. Itu the best, saudara. Tetapi saya dan saudara dipanggil untuk lebih daripada itu. Bukan hanya saja membaca dan merenungkan, tetapi kita harus mentaati dan melakukan firman Tuhan. Baca is easy, very simple untuk baca firman. Tetapi kalau saudara tidak melakukan, tidak mentaati, itu nol besar. Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang taat dan melakukan firman Tuhan. Coba saudara berikan salam kiri kanan saudara, katakan engkau adalah pribadi yang taat dan melakukan firman Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Saudara yang di rumah, katakan kepada istrimu, suamimu, anak-anakmu, engkau adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan yang ada di pastori. Kalau yang ada di rumah saya nggak lihat. Tetapi iman saya melihat saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Saudara mau menjadi pelaku firman? Bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya bukan berkata engkau penipu, tetapi engkau yang akan menjawab. Jadilah orang yang taat dan melakukan firman Tuhan. Kalau ingin melihat hatimu akan dibaharui. Yang terakhir, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk mengalami hati yang dibaharui? Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang keempat, yang terakhir adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Simple dan sangat easy. Ketika kita tidak melakukan firman, maka Anda akan menjadi serupa dengan dunia. Ketika firman Tuhan tidak ada dalam hati dan pikiran saudara, sangat simple, saudara akan jatuh dalam dosa. Dan sangat mudah kita akan jatuh dalam dosa ketika yang mempengaruhi pikiran ini adalah dunia ini, bukan firman. Kalau firman yang mempengaruhi, firman yang mengontrol pikiran dan hati kita, maka yang terjadi adalah kita akan melihat dan kita akan mengenal akan keberadaan Allah yang ajaib dan luar biasa. Bahwa Allah itu sempurna. Allah itu adalah yang baik. Dan Allah itu adalah Allah yang memberkati kita. Dan Dia yang akan menolong hidup kita. Benar, saudara bekerja, oke, karena ada experience. Karena saudara memiliki pendidikan latar belakang yang baik. Tetapi itu bukan semata-mata semuanya 100% karena engkau. Tetapi apa yang kita alami hari ini, apa yang kita dapat hari ini. Kalau saudara punya rumah hari ini, saudara punya mobil, saudara bekerja, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Itu kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam ketaatan. Serupa di dalam kasih. Serupa di dalam memuliakan, menyembah Tuhan. Sebagai conclusion, saya undang semua pemain musik, singers. Conclusion saya hari ini adalah hati yang dibaharui adalah hati yang mengakui atau mengkonfes setiap kesalahan dan dosa kepada Tuhan. Hati yang dibaharui adalah hati pribadi yang selalu berusaha untuk mengenal Yesus dan menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus adalah dalam hal melakukan firman, dalam hal ketaatan, dalam hal kasih, dan masih banyak hal. Hati yang dibaharui adalah hati yang selalu mentaati dan melakukan firman. Hati yang dibaharui adalah hati yang punya komitmen untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara diberkati Tuhan, jaga hati kita. Katakan, Tuhan baharui hati saya. Saya ingin menjadi pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Dan saya terlalu yakin Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan mungkin saat ini engkau sedang berkendaraan. Tuhan ada di kendaraan saudara. Kehadiran Tuhan tidak terkondisi dengan sikon situasi yang ada. Apakah itu baik, apakah itu tidak baik, Tuhan selalu hadir. Yang membatasi kehadiran Tuhan karena keegoisan hati manusia. Karena ketidaktaatan kita, karena pemberontakan kita. Tapi saya mau berkata, hari ini dia ada dalam hidup saudara. Open your heart to God. Dan dia akan datang dan memulihkan hidup kita. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Praise hallelujah. In the presence of my enemy, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Louder than the unbelief, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Heaven come to fight for me. Heaven comes to fight for me. Hallelujah. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my presence roar. Up from the ashes, hope will arise. That is the feet. The King is alive. Hallelujah. I raise high.
the middle of the storm. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Yes Lord, hallelujah. Roar up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah. Saya undang nanti Ibu Gembala akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan, apapun yang terjadi kami mau katakan, oh haleluya, 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 yes, we want you Jesus, I put my trust in you, oh God, haleluya, sama-sama katakan, I'm gonna sing, haleluya, I'm gonna sing, apapun hidup kita, men, saudara dalam keadaan apapun juga katakan, louder and loud, you gonna hear my praises, hallelujah, up from the ashes, hope will arise, death is defeated, the King is alive. Terima kasih ya Tuhan, katakan haleluya. Katakan haleluya. 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 Dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, mungkin tidak ada kata-kata terindah yang kami bisa lantunkan Tuhan, tapi kami mau berkata haleluya. 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 Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuasanya tidak akan pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang selalu memberikan kami pengharapan, pengharapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, baik yang mungkin kami sengaja ataupun kami tidak sengaja Tuhan. Ini kami mau jujur di hadapan-Mu. Kau yang melihat kedalaman hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau hidup benar di hadapan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Oleh sebab itu ini kami Tuhan
Kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengaku dosa-dosa kami Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengampuni kami Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan. Yang lama sudah berlalu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau move on bersama dengan Engkau. Kami mau berlari pada panggilan kami yang sejati Tuhan, panggilan surgawi Tuhan. Dan kami tahu kemenangan lepas kemenangan akan menjadi bagian kami Tuhan. Kami akan hidup Tuhan bersama dengan Engkau di dalam janji-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan kecewa, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir Tuhan. Karena kami tahu siapa yang pegang hidup kami, siapa yang pegang keluarga kami, siapa yang pegang pelayanan kami, bahkan siapa yang pegang masa depan kami. Bersama dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu. Kami berikan dan kami bawa hidup kami yang terbaik untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Tutur kata kami, tingkah laku kami Tuhan, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Keluarga kami, pelayanan kami, biar nama Yesus yang menjadi center of it all. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya umat-umat-Mu akan mengembalikan milik-Mu, memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu berkat yang kami terima semua datangnya daripada-Mu. Tidak dapat kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, tapi terimalah Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita yang melimpah. Karena kami tahu Engkau baik, sangat teramat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, mari kita nyanyikan tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Mari tepuk tangannya. Haleluya. Oh, haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama-Mu, bersama Roh-Mu. Yes, ku pasti menang, ku pasti menang. Katakan tinggi nama-Mu dipuji, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji dan syukur untuk pengumuman pada minggu ini. Sebentar siang jam 11:30, jam 11.30 ada Sunday School seperti biasa. Jadi saya undang semua
para orang tua dengan anak-anaknya bisa mengikuti Sunday School, sehingga setiap anak-anak kita dari umur yang begitu kecil bisa mengenal Tuhan dan kembali menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi 11.30 ada Sunday School. Lalu pada hari Senin seperti biasa ada Salt Sharing and Learning Together pada jam 7.30 malam. Jadi jangan lupa untuk setiap jemaat yang ada waktunya di rumah ataupun dimanapun jemaat berada, kita sempatkan waktu untuk belajar tentang firman Tuhan. Lalu pada hari Rabu dan hari Jumat ada Prayer Warrior. Kita kembali saya undang setiap kita jemaat-jemaat untuk berdoa, bersyafaat pada hari Rabu dan hari Jumat jam 6 sore. Lalu nanti siang juga jam 12 akan ada youth. Kita akan mengadakan youth seperti biasa. Setiap para muda-muda kiranya kita bisa kembali berkumpul untuk ibadah youth kita. Dan minggu depan di hari yang sama, hari Minggu, jam yang sama, jam 9, kita akan kembali berkumpul. Kita akan kembali memuji, memuliakan nama Tuhan pada ibadah raya kita hari Minggu. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan dirimu. Saya undang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Dirimu kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, haleluya, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, oh, mari engkau angkat tanganmu, tinggikan Tuhan. Haleluya Jesus. Tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit, kebesaran-Mu, haleluya Jesus, mengatasi bumi, mengatasi bumi, oh, tinggikan dirimu, kami agungkan Engkau, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, 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 haleluya, kebesaran-Mu Tuhan. One more time, kebesaran-Mu, besaran-Mu
bagi Engkau. Segala keagungan hanya bagi Engkau. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima sembah kami. Yesus di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan dokter di atas segala dokter. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang memiliki masalah kami sudah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kami yang bersusah hati sudah dihiburkan oleh Tuhan. Karena Engkau hadir untuk datang memulihkan kami. Kami menang, kami kuat, dan doa kami dijawab oleh Tuhan. Minggu-minggu ini adalah minggu jawaban doa. Kami yang membutuhkan tempat tinggal, rumah, kondo, townhouse, sudah dijawab oleh Tuhan. Engkau yang membukakan pintu bagi kami. Karena waktu kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kami yang menderita, kami yang tertekan, kami yang terintimidasi, sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sudah kami terima hari ini, yang kami mau praktekkan dan kami mau menjadi pelaku firman. Berkemenangan Engkau setiap saat, dan kami ingin melihat pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami. Engkau angkat tangan, engkau mau terima berkat yang daripada Tuhan. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada engkau. Kasih setia Tuhan selalu baru akan mengalir bagi engkau. Bahwa engkau akan mampu berjalan di atas masalahmu. Engkau akan lebih daripada orang yang menang. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Janji Tuhan ada bersama dengan orang yang percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Kiranya berkat kasih karunia, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berkat penghiburan, cinta kasih dari Allah Bapa akan mengalir bagi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali menjemput dan mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Akhirnya kami tutup dan akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Happy Sunday and God bless you all. Sampai jumpa di acara berikutnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bagi yang